Bapak dan saudara sekalian, seringkali orang berkata kita hidup di zaman hoax atau hoax begitu ya. Berita yang disampaikan kadang-kala itu kita tidak tahu kebenarannya. Hoax itu atau berita hoax itu adalah berita palsu, ada informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya, gitu. Jadi itu adalah berita yang seringkali disampaikan kemudian seperti sesuatu yang benar terjadi, padahal enggak. Ada seorang bernama Michiko Kakutani, Bapak Ibu. Dia menulis sebuah buku judulnya The Death of Truth, dan dikatakan di bawah situ Notes of Falsehood in the Age of Trump. Dalam buku ini, Michiko Kakutani mengatakan bahwa zaman kita ini adalah era matinya kebenaran, kejayaan, kebohongan. Artinya banyak orang melihat bahwa ini adalah satu kesempatan menggunakan multimedia untuk kemudian menyebarkan hoax. Dan inilah dikatakan oleh Kakutani, inilah era pasca kebenaran, post-truth. Dan kita hidup di zaman post-truth ini. Berita bohong itu, Bapak dan Saudara sekalian, Anda tahu dikatakan bahwa bisa menyebar 6 kali lebih cepat untuk mencapai 1.500 orang dibandingkan berita kebenaran, fakta yang benar. Wah, luar biasa. Ternyata sebuah berita kebohongan itu ketika disampaikan bisa menyebar 6 kali lebih cepat untuk mencapai 1.500 orang dibandingkan berita kebenaran. Di zaman Nazi, ada seorang yang sangat terkenal. Dia adalah menteri propaganda pada zaman Hitler. Namanya Joseph Goebbels. Joseph Goebbels ini memberikan satu statement mengenai berita kebohongan. Berita kebohongan disampaikan gini: sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Ini dari Goebbels. Bapak dan saudara sekalian, dan ini seringkali juga dipakai oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Dan kebohongan dan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Dan ketika kita pada sore hari ini berbicara mengenai Yesus yang bangkit, yang ditulis oleh Matius 28 ini, di mana sebenarnya kebangkitan Yesus adalah satu berita fakta yang disampaikan oleh tentara-tentara kepada imam-imam kepala yang berkehendak untuk membunuh, menyalibkan Yesus. Dan kemudian Bapak dan Saudara sekalian, mereka mengira bahwa semua karya pekerjaan mereka itu sudah terlaksana dengan baik. Yesus yang mereka benci itu sudah mati di atas kayu salib dan sudah dikubur, maka habis sudah masalah mereka. Ternyata setelah 3 hari, maka tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus datang lalu memberitakan satu kabar mengenai kebangkitan Yesus. Tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus nih datang dan memberitakan masalah itu. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika mereka mendengar, imam-imam kepala itu mendengar berita ini, mereka kemudian berunding, mereka kemudian mengambil keputusan dan kemudian memberikan sejumlah uang yang besar untuk kemudian memberitakan satu berita palsu kepada para tentara-tentara ini. Dan dikatakan, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Para tentara ini dibayar dengan uang untuk mengatakan bahwa pada malam hari ketika mereka sedang menjaga kubur Yesus dan kemudian mereka tidur, murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus lalu kemudian mengatakan Yesus bangkit. Nah, ketika mereka menerima uang itu, maka mereka berbuat seperti yang diperintahkan. Pesankan, berita kebohongan itu tersiar sampai saat ini. Mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Bapak dan saudara sekalian, para prajurit berbuat seperti itu. Mereka menerima uang dan mereka melakukan berita kebohongan.
Saya teringat mengenai uang ini, ada dua hal yang berkaitan dengan Yesus. Yang pertama berkaitan dengan kematiannya. Uang itu berkaitan dengan kematian Yesus, yaitu Yesus dijual 30 keping perak oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menerima uang itu, kemudian menjual gurunya kepada imam-imam kepala ini. Dan hari ini Bapak dan Saudara sekalian berbicara mengenai uang lagi. Uang berbicara bagaimana berkenaan dengan kebangkitan Yesus, di mana dipakai untuk menyebar kebohongan. Para pemimpin agama Yahudi menyuruh para penjaga kubur Yesus untuk menyebarkan berita bohong. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, maka imam-imam kepala itu pergi menghadap Pilatus, wali negeri pada waktu itu. Dan mereka menceritakan isi hati mereka, keluh kesah mereka pada Pilatus, dan berkata bahwa murid-murid Yesus akan datang lalu mengambil, mencuri mayat Yesus, maka kemudian akan mengatakan Yesus bangkit. Makanya dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66, di situ ketika diberitakan kepada Pilatus, maka Pilatus memberikan penjaga-penjaga di kubur Yesus, bahkan kemudian disegel dengan tanda tidak boleh seorang pun yang membukanya. Bapak dan Saudara sekalian, ini adalah satu segel yang tidak boleh dibuka. Ini adalah satu perintah dari wali negeri yang tidak boleh diabaikan. Bahkan wali negeri pun mengambil tentara-tentara, menempatkan tentara-tentara di kubur Yesus. Berapa tentara yang ditempatkan, Bapak dan Saudara sekalian? Kalau berkenaan dengan kisah ini, apakah mungkin 1 atau 2 tentara? Saya yakin tidak. Pilatus akan menempatkan mungkin 1 batalion, 2 batalion untuk menjaga kubur Yesus. Karena dia tahu bahwa murid Yesus itu banyak, orang yang mengagumi Yesus juga banyak. Makanya akan ditempatkan 1 batalion, 2 batalion untuk menjaga supaya tidak ada seorang pun yang berani mendekat kubur Yesus, lalu kemudian mencuri mayat Yesus. Bahkan itu disegel kuburnya Yesus. Permisi tanya Bapak Ibu, apakah murid-murid berani pergi malam-malam untuk mencuri mayat Yesus? Jangankan pergi ke kubur Yesus, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, di manakah murid-murid yang lain? Semuanya takut, kabur, mereka bersembunyi. Bahkan Petrus pun yang mengatakan, Tuhan saya akan mati dengan engkau, menyangkal dia 3 kali. Hanya Yohanes satu-satunya murid Yesus yang ada di bawah kaki salib Yesus. Maka tidak mungkin murid-murid itu datang lalu kemudian mencuri mayat Yesus. Selain itu Bapak dan Saudara sekalian, faktanya murid-murid Yesus kebanyakan adalah petani, maksudnya nelayan. Mereka adalah nelayan yang menangkap ikan, di mana mereka tidak mempunyai keahlian bertempur, berkelahi dengan para tentara ini. Anda bisa bayangkan tentara ini adalah orang-orang yang terlatih dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Sedangkan murid-murid Yesus adalah nelayan yang tidak bisa mempunyai keahlian bertempur atau berkelahi. Bagaimana mungkin mereka bisa datang malam-malam berkelahi dengan para tentara ini? Tidak mungkin. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, Yesus yang adalah Tuhan, dia mati di atas kayu salib, maka dia bangkit dan para penjaga tidak mampu menahan Yesus yang bangkit itu. Dan hari ini Bapak dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, dari mana Matius mengetahui tentang dusta Mahkamah Agung ini? Padahal dia kan tidak ada di antara para pemimpin agama itu. Dia juga tidak bersama dengan para tentara itu. Dari mana Matius tahu mengenai berita ini, Bapak Saudara sekalian? Matius mencatat kisah ini, menempatkan kisah ini sebagai satu kisah yang sangat penting. Karena Matius menuliskannya kepada orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius menulis surat Matius ini, Injil Matius ini, supaya orang-orang Yahudi hatinya terbuka dan menerima mengenai Yesus yang telah bangkit itu. Dari mana dia tahu? Kemungkinan di antara para imam
memberikan informasi itu, kisah ini kepada dia, dan dia mencatatnya, supaya Injil yang dicatat oleh Matius itu dapat kemudian dimengerti, dipahami oleh orang-orang Yahudi, bahwa Yesus yang mereka tolak adalah sebenarnya Mesias yang sedang mereka tunggu. Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat dua hal. Yang pertama adalah kebencian para Sanhedrin itu membuat mereka tidak menerima kebangkitan Yesus. Kebencian mereka. Para imam-imam kepala lebih memilih untuk menambah dosa mereka, dan mereka dengan menyogok para penjaga-penjaga dengan menyebarkan berita bohong bahwa murid-murid sudah mencuri mayat Yesus. Mereka yang bersama-sama menangkap Yesus, mengadili Yesus, kemudian mendesak Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Dan sekarang mereka membuat satu dosa yang lain, yaitu memberikan uang kepada para penjaga untuk menyebarkan berita bohong. Kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Karena ada kebencian yang begitu mendalam di dalam diri para pemimpin agama ini. Kalau kita lihat catatan Injil, Matius 12 ayat 14 dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Bahkan orang Farisi, orang yang tidak terlalu banyak pada waktu itu, dikenal sebagai para pemimpin agama yang pintar Bapak Ibu. Mereka juga sangat tidak suka kepada Yesus, mereka benci kepada Yesus, dikarenakan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 53, mulai dari hati itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Markus 11:18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab mencatat Farisi, imam kepala, ahli Taurat, mereka semua membenci Yesus. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka bersepakat untuk membunuh, membinasakan Yesus. Karena ada kebencian yang begitu mendalam di dalam diri mereka, dan kebencian itu terus sampai ketika berita mengenai kebangkitan Yesus yang mereka salibkan itu tidak merubah diri mereka. Karena kebencian yang begitu mendalam. Bapak Ibu, benci itu adalah hal yang sangat berbahaya. Karena benci itu bisa menimbulkan egois, iri hati, sombong, dendam, dan pemberontakan. Kalau kita benci, egois, bisa kemudian tidak peduli dengan orang lain. Dan bukan itu saja, menganggap diri sebagai yang utama. Kalau kita benci, maka bisa timbul iri hati, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. SMS gitu ya. Benci itu bisa menimbulkan sombong, lebay, pamer. Benci itu bisa menjadi dendam, marah, dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Benci itu bisa menimbulkan pemberontakan, tidak terima dengan apa yang terjadi, dan tindakan anarkis. Orang benci kepada seseorang, maka apapun yang dikerjakan oleh orang tersebut, maka selalu saja ada hal yang tak baik. Bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin katakan, seringkali ada kebencian di dalam dirimu. Kau benci kepada pendeta, kau benci kepada majelis, kau benci kepada orang yang ada di kanan kiri, bahkan kau benci kepada pemerintah. Saya mengajak kita bersama-sama buang rasa benci itu, karena benci itu membuat kehidupan kita akan rusak. Kristus yang bangkit itu tidak bisa diterima oleh para imam-imam kepala karena mereka benci kepada Yesus. Berbicara mengenai mengampuni Bapak Ibu, saya teringat dengan seorang yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang yang mengadakan gerakan apartheid, melawan gerakan anti perbudakan di Afrika. Dia kemudian ditangkap di penjara. Berapa lama dia ada dalam penjara? 27 tahun lamanya dia di dalam penjara. Nggak mudah. Tapi dia terus ada di sana, terus berjuang untuk mengadakan perlawanan terhadap perbudakan.
Dalam satu kisah, di dalam penyiksaan yang dialami oleh Nelson Mandela, sipir penjara membawa dia keluar, kemudian menanam dia sampai kepala, dijemur seharian. Ketika seharian Bapak Ibu sampai sore, begitu luar biasa menderita, begitu sakit dan kehausan. Sipir penjara datang, lalu kemudian melihat Nelson Mandela yang tinggal kepala saja. Lalu kemudian dia berkata, "Kamu haus? Maafkan saya." Kemudian Nelson Mandela itu dikencingin. Ketika Nelson Mandela keluar, dia terpilih menjadi presiden Afrika yang pertama. Banyak orang sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Lalu bertanya, di dalam pelantikan dia sebagai presiden, siapa saja akan diundang duduk bersama dengan dia? Nelson Mandela berkata, "Tolong undang sipir penjara yang pernah kencingi kepala saya, duduk bersama dengan saya. Karena dialah, maka saya bisa menjadi presiden." Mari Bapak dan Saudara sekalian, kita minta Kristus yang bangkit itu boleh membuang semua unsur kebencian dalam kehidupan kita, sehingga Kristus boleh hidup di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita hanya menjadi seperti orang yang beragama, baca Alkitab, ke gereja, tapi terus ada kebencian di dalam hati kita, dan Kristus tidak pernah lahir dalam hatimu karena ada kebencian, sama seperti para imam yang benci kepada Yesus dan tidak menerima fakta kebangkitan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, uang membuat para tentara Roma tidak menerima kebangkitan Yesus karena uang. Para ahli agama itu karena benci tidak bisa menerima kebangkitan Yesus. Para tentara Roma karena uang tidak dapat menerima kebangkitan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Anda dan saya mendengar Yesus yang bangkit. Tapi siapakah orang yang mengalami pengalaman kebangkitan Yesus? Siapakah orang yang ada di depan kubur Yesus? Siapakah orang yang mengalami gempa bumi dan melihat malaikat yang turun, lalu kemudian menggulingkan batu yang besar itu yang dimateraikan? Jawabnya para tentara ini. Anda dan saya tidak akan pernah punya pengalaman seperti itu. Ketika subuh-subuh, pada waktu menjaga kubur Yesus, maka para tentara ini mengalami satu peristiwa yang mereka tidak pernah bayangkan. Terjadi gempa bumi, malaikat datang dan batu yang menutupi kubur Yesus itu terguling. Seharusnya itu membuat para tentara kaget. Seharusnya membuat para tentara itu bertobat. Seharusnya membuat para tentara itu percaya Yesus. Dan ini adalah kesempatan buat mereka untuk menerima hidup yang kekal, yang lebih berarti daripada uang yang mereka terima. Dan kisah selanjutnya Bapak Ibu, kalau Anda melihat bahwa kemudian para tentara ini juga dibunuh ketika mereka menyebarkan berita bohong. Jadi didengar oleh Pilatus dan mereka dicari dan dibunuh. Memang Alkitab nggak mencatat mengenai peristiwa itu, tapi dalam catatan-catatan para tentara ini kemudian dibunuh karena dikatakan mereka tertidur, tidak melakukan tugas mereka dengan baik sesuai dengan berita yang mereka sampaikan. Sebenarnya para tentara ini punya kesempatan untuk bertobat, mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan uang yang mereka terima sekedar itu. Maka setelah itu mereka mati. Kebangkitan Yesus membuat perubahan di dalam diri para murid. Ahli Taurat, para imam kepala, tentara, mereka tidak berubah. Tapi kebangkitan Yesus membuat perubahan untuk Maria Magdalena, Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas, dan murid-murid semuanya mengalami perubahan. Tentara yang pertama kali di dalam kubur Yesus itu seharusnya juga mempunyai kesempatan untuk bertobat. Tapi mereka nggak mau. Mereka tidak terima itu. Karena uang, Bapak Ibu. Makanya Alkitab mencatat 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Anda dan saya butuh uang. Tapi Alkitab mengajarkan kita tidak boleh cinta uang. Cinta uang itu menempatkan uang sebagai tuannya kita. Dan kemudian kita diatur, dikontrol oleh uang, mamon itu. Tuhan mengajarkan kita untuk menempatkan Dia yang pemberi berkat di atas segalanya. Dan uang, mamon itu menjadi hambanya kita. Karena jikalau kita cintakan uang, sebab karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Paulus mengatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Kejar itu semua. Bukan kejar OT, overtime. Bukan kejar uang yang terus-menerus. Boleh tetap cari uang, tapi tidak menjadikan uang itu sebagai tuan atas kehidupan kita. Sebuah buku ditulis dengan judul The Narcissism Epidemic. The Narcissism adalah satu filsafat yang mengajarkan bagaimana manusia mencintai diri sendiri. Dalam buku ini dikatakan bahwa orang yang mengejar kekayaan lebih mudah mengalami gangguan mental. Orang seperti itu juga lebih sering menderita penyakit seperti radang tenggorokan, sakit pinggang, dan sakit kepala. Mereka juga lebih cenderung menyalahgunakan alkohol dan memakai narkoba. Mengejar kesuksesan finansial tampaknya malah membuat orang sengsara. Boleh Bapak Ibu kita tetap kerja, bisnis, dan segalanya. Kalau corona ini berakhir, COVID-19 sudah selesai, dan kemudian kita boleh keluar dari rumah, tetap bekerja, tetap usaha, bisnis. Tapi jadikan itu sebagai satu kesempatan kita untuk berkarya bagi Tuhan. Jangan jadikan uang sebagai tuanmu, tapi jadikan uang sebagai hambamu. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Uang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita lihat, ketika corona ini menimpa banyak negara, COVID-19 menimpa banyak negara, kita disuruh lockdown, kita disuruh stay home. Uang juga tidak bisa buat banyak. Penerbangan tutup, di mana-mana kita tidak bisa membelanjakan apa saja. Makanya Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada saat ini tidak mudah. Banyak orang dalam keadaan, khususnya di Indonesia, mempunyai finansial yang terbatas, tabungan yang sedikit, bisa bertahan cuma sebulan, dan tidak tahu lagi bagaimana bulan ke depan. Tapi percayalah, Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Jangan biarkan hatimu disusahkan oleh masalah keuangan. Jikalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan, terlebih lagi engkau dan saya, keadaan finansial kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin banyak barang-barang stok, tanah abang, kain yang masih ada di gudang tidak bisa tersebar dijual. Tapi biarlah saya katakan kita belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan akan melimpah setelah COVID-19. Itu akan memberikan kesempatan untuk banyak orang kreatif dalam bisnis, jualan online atau apa saja. Nah, saya percaya banyak hal itu akan bukakan engkau dan saya. Biar Tuhan boleh berkati kita semua Bapak dan Saudara sekalian. Kebangkitan Kristus boleh ada dalam hati kita. Bencian kita buang. Uang tidak menjadi satu yang utama di dalam kehidupan kita. Tapi uang boleh kita pakai untuk boleh menjadi berkat bagi sesama.